Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai grafika komputer untuk komunikasi dalam materi sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini pada kali ini kita akan membahas dua, yaitu sistem koordinat kartesius dan juga sistem koordinat polar. Nah, sistem koordinat ini merupakan atau adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik, yang dimana dalam beberapa macam sistem koordinat ini ada koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Di mana mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah mengenal apa itu diagram koordinat kartesius yang dimana dipelajari di sekolah menengah pertama harusnya. Nah, sistem koordinat kartesius ini merupakan yang dimana digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y, atau juga yang menyebutnya sumbu X dan sumbu Y, seperti itu, dan mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat dua dimensi, yaitu nilai X ditulis sebagai absis lalu diikuti dengan nilai Y atau ordinat. Dan ini berlaku selalu dengan X, Y, tidak dibalik ya, Y, X, tapi selalu X, Y. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, koordinat kartesius ini seperti ini ya teman-teman, dua dimensi yang dipahami bahwa 0,0 sebenarnya diletakkan di titik tengah sini ya, seperti ini. Kemudian ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya, seperti itu. Maka di sini kalau seandainya ada garis di sini, maka A merupakan dari X, Y. Sehingga suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut, yaitu A, X, Y, seperti itu. Jadi mana X jarak titik A terhadap sumbu X merupakan jarak titik A sumbu Y jarak titik A terhadap sumbu X, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kuadran-kuadrannya ya, kuadran X plus, Y plus, X min, Y plus. Artinya gimana kalau kuadran 1 yang teman-teman lihat bahwa itu di sini artinya X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran 2 pasti dia X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Kemudian kuadran 4 berarti X-nya positif, Y-nya adalah negatif. Itu adalah koordinat kartesius seperti itu. Jadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya di kartesius juga di sini contohnya adalah 2,3 titik hijau, kemudian min 3,1 ada titik merah, kemudian 0,0 itu adalah titik asal, dan kemudian min 1,5, min 2,5 itu adalah titik biru. Ini di kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Nah, ini kalau 3 dimensi, jadi teman-teman kalau yang sudah mengenal 3 dimensi, maka dia sumbernya adalah X, Y, dan Z. Biasanya mungkin ini digunakan untuk teman-teman yang biasanya secara umum menggunakan software-software untuk membuat suatu animasi dalam bentuk 3 dimensi, ya, seperti itu. Nah, ada lagi koordinat kutub. Ya, koordinat kutub itu adalah yang dimana dikatakan lebih mudah mencari lokasi atau posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar atau koordinat kutub ya. Mungkin teman-teman masih ingat dengan sumbu X, sumbu Y, yang dimana dengan menggunakan bantuan cos dan juga bantuan sin. Nah, seperti itu ya. Jadi koordinat polar ini menunjukkan posisi relatif terhadap titik kutub O ya, atau 0, dan sumbu polar atau ray yang diberikan dan berpangkal pada 0. Nah, di sini contohnya adalah di koordinat kutub. Nah, ya teman-teman lihat di sini ada tanda alfa, atau ini adalah besar derajatnya. R ini adalah nanti akan kita cari sebenarnya jarak titik A terhadap asal dari 0,0, ini mana A ini adalah R, alfa. R ini biasanya teman-teman bisa diambil dari mana? Coba masih ingat mungkin ya, jadi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut, itu adalah A, R, alfa. Nah, R di sini jarak titik A terhadap titik asal yaitu 0,0, dan alfa atau besaran sudut antara sumbu X ya, X positif terhadap garis 0A ini ya, seperti ini yang akan kita cari berdasarkan sumbu ini. Nah, mungkin tadi sebenarnya sama di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu adalah untuk menentukan kira-kira hasilnya itu seperti apa. Jadi misalkan di sini adalah cos alfa dan sin alfa. Kenapa dia plus dan plus, tidak ada tanda negatif? Karena di sini koordinat 1 X-nya positif, Y-nya positif. Nah, di sini adalah misalkan sin alfa dan min cos alfa. Sin itu cenderung lebih mengarah kepada titik koordinat Y,
dan cos itu cenderung mengarah kepada titik koordinat dari si x-nya. Di sini maka dilihat min cos alfa. Jadi di sini x-nya tuh negatif ya. Jadi di sini min cos seperti itu. Ya, kalau min kuadran 3 min dan min. Kenapa? Karena x dan y-nya adalah min. Kuadran 4 adalah di sini y-nya adalah min, x-nya adalah positif ya, seperti ini. Jadi selalu kita akan menggunakan sin alfa dan min cos alfa. Nah, bagaimana mungkin contohnya seperti ini kali ya. Nah, hubungan koordinat antara kartesius dan koordinat kutub. Ya, jadi kalau seandainya diketahui koordinat kutub ada r sama alfa, jadi mungkin teman-teman hanya diketahui besar r-nya, derajatnya berapa. Nah, kemudian ditanyakan berapa besaran dari nilai koordinat x dan koordinat y-nya untuk menghasilkan berapa titik si A ini, maka rumusnya adalah x sama dengan r dikali cos alfa, y sama dengan r sin alfa. Nah, jika diketahui koordinat kartesiusnya, jadi ketika diketahui hanya x-nya saja dan y-nya saja. Nah, kita ditanyakan berapa jumlah besaran derajat dari si alfa dan juga garis si r-nya atau panjang dari r-nya. Itu adalah berarti kalau r sama dengan tadi x akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, dan kalau untuk besaran ini adalah tangan alfa sama dengan y per x. Nah, bagaimana contohnya? Kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah contoh pertanyaan pertama. Jadi di sini dikatakan adalah diketahui koordinat kutub. Nah, koordinat kutub itu adalah adanya titik A yang dimana diketahui besarnya dari garis panjangnya garis CR ini R dan juga alfa. Jadi diketahui ternyata panjang dari garis ini adalah 8 ya, kemudian besaran dari sudut ini adalah 60 derajat. Dan ingat di sini ternyata ini adalah positif x-nya dan y-nya positif. Kenapa? Karena dia berada di kuadran pertama. Sehingga nanti cos dan sin-nya juga akan positif ya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan nilai x-nya di sini ubahlah ke koordinat kartesius. Jadi titik A-nya R alfa sama dengan titik 8,60. Jadi artinya 8 untuk si R-nya, 60 derajatnya. Maka untuk mencari x dan y-nya tidak usah panik, tidak usah bimbang, itu tinggal masukin saja rumusnya. X sama dengan R dikali cos alfa. Kita cari x ya. X sama dengan R-nya berapa? 8 cos alfa. 8 dikali cos 60 derajat. Berarti 8 dikali cos 60 derajat berapa? Tidak usah pusing. Kalau nggak ada kalkulator ya mungkin bisa juga pakai Google, karena sudah ada Google langsung typing. Teman-teman bisa langsung saja. Cos 60 derajat itu adalah setengah, jadi X itu adalah nilainya 4. Ya, seperti itu. Nah, untuk Y sama dengan R dikali sin alfa. 8 dikali sin alfa berapa? 60 derajat, maka 8 dikali setengah akar 3. Berarti hasil Y-nya ada 8 dibagi 2 itu adalah 4. Kali 1 berarti 4 ya. Jadi langsung 4 akar 3. Jadi sehingga ternyata dari koordinat kutub ini yang diubah menjadi koordinat kartesius adalah menjadi titik A ini adalah 4,4 akar 3 hasilnya. Itu ya, ini tuh contoh pertanyaan pertama. Nah, gimana caranya kalau seandainya ternyata sudut ini lebih dari 90 derajat ini, tapi berada di sisi kuadran kedua, misalkan. Nah, seperti rumus yang tadi, bahwa kalau di kuadran kedua berarti 180 dikurang sekian. Nah, berarti apakah kosinnya yang mana yang minus, seperti itu. Maka kita lihat contohnya seperti ini. Jadi ternyata yang diketahui sama itu adalah titik B, R, dan alfa. Panjangnya 12, ternyata sudutnya 150 derajat. Ingat bahwa di sini adalah kuadran kedua. Sehingga sumbu ini, sumbu X-nya adalah minus. Sehingga artinya cos-nya juga ikut minus. Ya, bukan 150 derajatnya yang dicari, tapi adalah 180 dikurang 150. Sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi nggak usah bimbang ya. Jadi di sini ada rumusnya, X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa. Nah, kita cari dulu X-nya. X-nya sama dengan R dikali cos alfa, itu adalah R-nya 12 dikali cos 150 derajat. Ingat, karena dia di kuadran kedua, maka rumusnya adalah 100 cos 180 min 150. Hasilnya ada 12 dikali cos 30 derajat. Nah, karena dia di kuadran kedua, maka cos-nya itu nilainya minus. Ya, kenapa? Karena X-nya ini tuh berada di area negatif ya, seperti itu. Jadi 12 dikali min cos 30 derajat. Tidak usah panik, tidak usah pusing cara ngitungnya ya. Min cos 30 derajat tinggal dicari saja lewat kalkulator atau lewat Google. Maka teman-teman bisa minus 1/2 dikali 3. Jadi 12 dikali setengah itu adalah dikali minus setengah adalah minus 6 ya. Kemudian dikali 3 berarti minus 6 akar 3 ya. Ini adalah nilai X-nya, kita save di sini ya.
Kemudian untuk Y-nya sama R dikali sin alfa. R sin alfa berarti R-nya 12 dikali sin 150 derajat. Ingat karena dia sudah melebihi 90 derajat dan sudah berada di kuadran kedua, sehingga dia harus mengikuti rumus 180 min 150. Bukan sin 150-nya ya. Jadi sin 150 di minus 150 adalah sin 30 derajat. Jadi sin 30 derajat tinggal dicari, adalah hasilnya setengah. Jadi 12 dikali setengah, Y-nya adalah 6. Nah, kok nih sin-nya tidak minus, ingat karena dia di kuadran kedua, Y itu berada masih di area positif, sehingga sin-nya tidak negatif, seperti itu. Ya, nah sekarang coba kita balik, ya. Gimana caranya kalau kita mau mencari koordinat kutub, diketahui adalah koordinat kartesius, ya. Tidak usah panik, tidak usah galau. Berarti tandanya yang akan kita cari adalah R-nya, panjang dari ininya, dan juga derajatnya. Berarti yang diketahui adalah X dan Y-nya. Maka tadi dengan rumusnya R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka tangan alfa sama dengan Y per X. Nah sekarang kita masuk saja rumusnya untuk mencari R. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Ya satu-satu ya. 4 kuadrat itu berarti artinya 16. Kemudian 4 kuadrat adalah 16. Akar 3 dikali kuadrat. Akar 3 kuadrat berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri, itu adalah 3. Berarti 16 ditambah 16 kali 3 adalah 48 ya akarnya, berarti dijumlahkan akar 64 sehingga R-nya adalah 8. Nah, kemudian untuk mencari besaran ininya, berarti tanya ada tangan alfa sama dengan Y per X. Berarti tangan alfa sama dengan 4 akar 3, jangan lupa, jangan kebalik Y per X ya. Berarti Y-nya adalah 4 akar 3 dibagi 4. 4 dibagi 4, 1 dikali akar 3 berarti akar 3. Berarti tinggal di kalkulator saja tangan alfa akar 3 itu berapa kira-kira. Ternyata alfanya adalah 60 derajat. Seperti itu. Jadi ternyata A-nya adalah 8,60 derajat ya. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi contoh terakhir ya nah ini ada di kuadran kemana kira-kira? Kuadran ke berapa kira-kira? Kuadran ke berapa? Ya ingat ini positif, ini negatif. Berarti kuadran keempat ya. Karena X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, titik A-nya berarti 4, min 4 ya. Seperti itu. Sama, R-nya sama dengan 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Berarti 16 tambah 16 ya. Berarti akar 32. Berarti kita sederhanakan bilangan berapa yang dikali berapa kali berapa sehingga menghasilkan 32. Berarti 16 kali 2 gitu ya. Nah 16 nya kita akarkan berarti kita keluarkan hasilnya 4. Nah 2 itu tetap jadi 4 akar 2 adalah nilai R nya. Nah untuk alfanya untuk mencari besarannya sama di sini berarti tangannya adalah Y per X. Berarti min 4 dibagi 4 adalah tangan alfanya sama dengan min 1. Nah, tinggal dicari tangan alfa min 1 itu artinya adalah alfa 315 derajat. Sehingga rumus ini bentuk ini ternyata adalah hasilnya A-nya itu adalah 4 akar 2,315 derajat. Itulah titik-titik koordinat kartesius dan koordinat kutub. Sebenarnya buat apa sih ini tuh dipelajari? Nah, teman-teman di grafika itu sebenarnya adalah teman-teman sebenarnya sudah menggunakan hal ini. Paling sebenarnya yang paling sederhana adalah teman-teman ketika menggunakan atau memainkan sebuah game yang dimana ketika mungkin menendang ataupun misalkan melempar kemudian menjatuhkan benda, itu sudah ketahuan kira-kira dia dengan kecepatan sekian, kekuatan sekian itu koordinat titiknya dia akan sampai di mana seperti itu. Ya, panjangnya dan lain-lain. Nah, itu adalah gunanya teman-teman belajar yang seperti ini. Jadi implementasinya adalah bentuk dengan programming ya. Semoga dapat membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.